sukacita Bapak dan Ibu. Shalom. Ya. Kita bersyukur sore ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita juga berdoa untuk keluarga Bapak Gembala yang saat ini mengalami duka cita, ya, di mana kakak iparnya dipanggil oleh Tuhan di daerah Parung, Bogor, ya. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan tugas kita di tempat ini adalah kita berdoa supaya di saat kita juga dipanggil Tuhan, kita akan siap. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, kita akan mulai. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau bersama dengan kami. Apapun problem, apapun masalah, apapun pergumulan hidup kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Mari sembah. Kami bersyukur kepada-Mu, kasih-Mu. Jesus.
Engkau lebih dekat dari apapun yang ada di dalam hidup kami. Kau tahu pergumulan kami, Kau tahu masalah kami, dan kami percaya Engkau bersama dengan kami Tuhan. Dan satu saat nanti bahwa hidup kami berkenan di hadapan-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami bersama dengan Tuhan pada sore hari ini. Sebentar kami akan memuji Engkau, bersorak-sorai, melompat, menyenangkan hati-Mu di tempat ini. Curahkan roh puji-pujian itu bagi kami, supaya kami bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Berikan salam sehati Bapak Ibu, senyum yang manis kepada teman-teman sebelahnya. Mari katakan Tuhan Yesus baik. Dia ada di tempat ini. Dia menjamah kita semua. Kita naikkan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Baiknya
datang kepada Tuhan, ada sukacita yang luar biasa dalam hidup kita, men. Di saat kita bersukacita, maka Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang akan menolong kita, men. Sehari ini kita akan bersyukur lagi kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa apapun yang terjadi, apapun yang ada dalam hidup kita, mau kita serahkan suka-sukanya Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di saat kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, ini aku anakmu, bahwa apapun yang terjadi, kita mau rela dan kita katakan suka-sukanya Tuhan dalam hidup kita, amin. Amin. Bukan suka-suka kita, tapi apapun terjadi berarti itu sudah rencana Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita Bapak Ibu. Mari kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Nya akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari katakan sama-sama bahwa hidup kita menggenapi firman. Biar hidup kami Tuhan menggenapi firman dan kami menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kami tidak hanya mendengar, tetapi kami mampu melakukannya di dalam hidup kami.
Tuhan, dan Roh-Mu yang ada di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu lebih lagi ya Tuhan, ingin menikmati Engkau ya Tuhan, karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada ketentraman, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada kelepasan ya Tuhan. Mau kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kami semakin mencintai Tuhan, untuk kami lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu ya Tuhan. Yesus, Engkau membuat kami berarti. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Seperti rusa, hatiku tak
rusa yang haus firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, kami terbuka di hadapan Tuhan. Seluruh isi hati kami Tuhan yang tahu. Untuk itu Tuhan, biar ajar setiap kami transparan di hadapan Tuhan. Mengakui apapun yang menjadi kerinduan isi hati kami kepada Tuhan. Apapun masalah kami percaya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di sore menjelang malam hari ini ya Tuhan, kami rindukan firman-Mu berbicara atas setiap pribadi kami ya Tuhan. Ungkapkan isi hati-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan sampaikan buat kami untuk didengar, itu merupakan ungkapan hati Tuhan yang paling dalam untuk setiap kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas dan kekurangan, biarlah kiranya Tuhan yang memakainya ya Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul bersekutu dalam nama Tuhan, di situ Engkau hadir ya Tuhan. Kalau Engkau hadir, Engkau melakukan segala mujizat ya Tuhan. Yang sakit malam hari ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Yang butuh penghiburan malam hari ini, Roh Kudus berikan penghiburan. Shalom, damai sejahtera turun atas setiap mereka yang butuhkan penghiburan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya dan berkata katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Shalom. Masih 2 orang aja yang kedengaran suaranya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hambanya dan keluarga, Ibu Nyonya PS Tompul dan Pak Titus beserta Pak Olwan dan keluarga tidak ada bersama-sama dengan kita karena keluarganya ada yang dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi dia tidak hadir dan dia percayakan kepada setiap kita yang ambil bagian di dalam pelayanan. Langsung saja kita buka Alkitab kita. Kita buka di Yohanes 14 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Yohanes 14 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Kemarin kita sudah belajar tentang siapa itu Tuhan. Tuhan itu yaitu firman Allah. Saya akan membacakannya. Ayat yang pertama yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara bisa membacakannya ayat yang genap. Di ayat ke-7 kita akan baca bersama-sama. Ayat yang pertama Yohanes pasal ke-14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat kedua, Bapak Ibu. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang ke-7 sama-sama. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, Yoel balik ayat ke-6, itu dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi tema yang saya ingin sampaikan adalah Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kita tahu bahwa
di dalam dunia ini banyak berpikiran, bahkan ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Itu pasti tidak asing dalam setiap pikiran kita. Semua itu ada di benak kita. Ya mungkin di dalam kekristenan tentunya tidak demikian. Kita tahu bahwa ketika kita mau jalan, pasti kita mau ada tujuannya. Karena kalau kita berjalan tanpa tujuan, kita tidak akan sampai ke suatu tempat. Bagaimana kita sampai ke suatu tempat kalau kita tidak memiliki tujuan? Di sini kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran." Jadi Yesus ingin menyampaikan bahwasannya akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya mungkin ayat ini pun nggak asing bagi setiap kita, karena ketika kita percaya Tuhan, ketika kita bertobat, ketika kita hidup baru, mungkin kita percaya ayat ini gitu. Karena akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi yang jadi pertanyaannya ketika saya merenungi ayat ini, itu kata Thomas di ayat ke-5. Thomas berkata kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi." Ayat ke-5, Thomas berbicara, "Tuhan, kami tidak tahu." Sementara kita tahu bahwa murid-murid Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan Yesus. Tetapi tujuan atau jalannya Thomas tidak tahu. Jadi ya mungkin di dalam setiap kehidupan kita ya mungkin seperti Thomas, kita sudah diberitahu jalannya, jalan kebenaran dan hidup. Tetapi kenyataannya kita masih selalu bertanya, "Tuhan, kemana kami harus pergi?" Jadi gimana kami harus tahu jalan ke situ gitu. Dan saya percaya orang yang harus tahu jalan ke situ, terlebih orang yang pernah ke surga dan lahir ke bumi, itu hanya Tuhan. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada imam yang pernah pergi ke surga. Yang hanya pernah pergi ke surga yaitu hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang pernah pergi ke surga dan pernah ke bumi. Justru kalau kita pernah mendengar ilustrasi Kalideres Bandung, Kalideres Bandung, Kalideres Bandung gitu kan. Ada calo mobil atau Kalideres Bogor, Kalideres Bogor. Calonnya tetap di situ, tetapi yang dibawa dia sampai ke tujuannya gitu. Jadi di dalam kehidupan ini tentunya harus kita tahu. Jangan seperti calo yang mungkin calo hanya tahu di terminal Bogor atau terminal Bandung, tidak tahu jelasnya. Seperti Thomas, padahal dia sudah mengikut Tuhan lama. Dan kalau kita lihat ayat sebelumnya, pasal sebelumnya di ayat 13, itu sebelum kepergian Yesus, Yesus membasuh kaki murid-murid. Di situ Yesus sudah tahu bahwa dia akan meninggalkan murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan Petrus pun berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau." Tetapi kata Yesus, "Sebelum ayam berkokok 3 kali engkau telah menyangkal aku." Gitu. Jadi kebanyakan para murid ini justru tidak mengalami atau tidak mengetahui tujuan atau arah yang pasti di dalam setiap kehidupannya. Makanya di sini saya mau ingatkan, ketika kita percaya Tuhan, kita nggak perlu meragukan Tuhan lagi. Kita tidak perlu mempertanyakan lagi apakah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Terkadang kita, kayaknya Tuhan nggak ada bersama-sama dengan kita. Padahal kita percaya bahwa Allah itu Immanuel. Allah itu selalu hadir. Allah itu selalu berserta dengan kita. Dia makanya dikatakan Allah yang Immanuel. Makanya di sini dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi mungkin banyak orang yang disangka jalannya lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu ayatnya di Amsal.
Amsal 16 ayat ke-25. Jadi dunia ini memberikan jalan yang selalu lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan juga dunia ini yang selalu memberikan jalan atau tempat yang terbaik. Makanya orang mau mengikuti dunia. Karena apa? Ada damai sejahtera, ada sukacita, jalannya enak gitu kan. Kemana-mana pun enak. Nah seperti kalau kita lihat zaman sudah canggih gitu kan, Google Map itu kita udah tahu. Ketika kita tidak mengetahui jalan, kita ketik Google Map dan kita akan sampai gitu kan. Dulu saya juga nggak tahu jalan. Saya kalau kemana-mana sekarang ini pakai Google Map, karena kalau pakai Waze itu selalu lewat gang-gang kecil gitu. Tetapi sama, tujuannya bakal sama, nyampainya sama dan titiknya sama gitu, nyampe di tempat yang sama. Karena kalau kita tahu tujuan kita, pasti kita mau lewat manapun kita akan sampai. Tetapi kalau kita tidak tahu tujuan atau arahan hidup kita, maka kita tidak akan sampai. Begitupun kepercayaan kita tentang Tuhan, Dialah jalan. Nah ketika kita tidak punya jalan hidup di dalam setiap kehidupan kita, ketika bayar kontrakan kita tidak ada, saya percaya kesusahan sehari cukup sehari gitu. Dan pasti kalau kita minta pertolongan, kita bantuan, telepon seseorang, pasti ada jalan keluar gitu. Makanya di dalam setiap kehidupan kita harus mempercayai Tuhan. Karena nggak mungkin Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia menyatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau murid-muridnya selama ia ikut, dia sudah tahu pasti Tuhan tidak akan berkata kepada murid-murid, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Makanya di sini ditegaskan esensi kealahan Tuhan itu dinyatakan bahwasanya akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahkan kita percaya tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan Yesus pun berkata, aku akan kembali ke tempatku berada. Sebab dia katakan, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan tempat Yesus memang satu-satunya adalah di surga yang kekal. Apakah kita percaya akan surga yang kekal itu ada? Surga yang kekal itu sebenarnya bukan hanya ketika kita meninggal nanti, tetapi surga yang kekal juga ada ketika kita hidup di dalam dunia ini. Tetapi kayaknya hidup di dunia ini seperti neraka apa yaitu tujuan hidup kita berkata demikian, maka jadilah sesuai dengan perkataan dan iman kita. Tetapi kalau kita beriman, rumah tangga kita adalah seperti surga di bumi, seperti di surga. Doa Tuhan Yesus Matius 6, di bumi seperti di surga. Jadi sebenarnya atau keinginan kita itu seringkali bertolak belakang juga. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tetapi di dalam setiap kehidupan kita selalu memilih jalan-jalan dunia. Ketika kita bangun pagi contohnya, kita melupakan firman Tuhan, kita melupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Sebenarnya hanya Tuhan, sebab dia katakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bahkan di Kisah Rasul 4 ayat 12, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh karenanya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Jadi memang mutlak kita harus percaya 100%, bahkan 1000% di dalam setiap kehidupan kita bahwa jalan kebenaran dan hidup itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika ada masalah jangan goyah Bapak Ibu Saudara. Kita percaya ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Ada Yesus. Dan juga ketika kita memerlukan sesuatu atau kehidupan kita biasanya kita berpikir, oh saya rusak, saya orang berdosa.
Nah, justru di sini gitu, ketika kita melihat, mengakui pribadi kita adalah orang yang berdosa, tentu Yesus memberikan jalan. Apakah kamu mau surga yang kekal atau neraka yang kekal, Gehenna, neraka yang kekal? Itu pilihan kita semua. Pilihan kita semua. Dari dulu Pak Yedi, Tuhan Yesus nggak pernah datang, katanya Yesus mau datang kedua kalinya. Tetapi pasti, sebab dia berasal daripada surga dan dia akan kembali kedua kalinya untuk memerintah bersama-sama setiap orang yang percaya. Sebab kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita mengandalkan pikiran kita sendiri, gitu kan, kita bisa hidup, kita bisa menikmati dunia ini, kita bisa. Tetapi tujuan kita nantinya mau kemana gitu. Ada ilustrasi yang bagus saya mendengar dari hamba Tuhan. Kisah Gucci yang mahal. Di suatu rumah ada Gucci yang mahal. Bapaknya ini demen koleksi Gucci, barang-barang antik yang mahal. Anaknya selalu bermain bola di dalam rumah. Bapaknya menyatakan bahwasannya, nah, kamu tidak boleh main bola di dalam rumah. Nanti kena Gucci papa, pecah. Papa nanti marah. Ketika anaknya mendengar hal itu, anaknya tidak mau mendengarkan apa kata papanya atau kata bapaknya. Jadi ketika bapaknya lagi pergi, anaknya main bola terus di dalam rumah, dan akhirnya menendang bolanya, terkena sebuah Gucci, pecah. Gucci itu hancur, anaknya panik dan bingung. Sedangkan Gucci kan banyak di sana gitu. Akhirnya anaknya inisiatif, dia beresin Gucci-nya, dia masukkan ke kantong plastik, akhirnya dia buang jauh-jauh itu Gucci. Setiba di rumah, papanya seperti biasa. Papanya mungkin tidak mengetahui, atau mengetahui, papanya sudah tahu pastinya bahwa sesuatu barang antik atau koleksi papanya ada yang nggak ada satu. Tapi papanya membiarkan saja. Si anak sudah mulai ketakutan. Setiap kali bapaknya sampai di rumah, si anak merasa takut karena dia menyimpan kesalahan. Dia menyimpan kesalahan, dan akhirnya kesalahan itu diketahui oleh pembantu rumahnya. Jadi pembantu di sini berperan penting. Ketika ayahnya pergi, kamu, kata pembantunya, mecahkan Gucci papamu kan? Kamu kerjain pekerjaan saya, nyuci piring, ngepel, nyuci baju dan sebagainya. Kerjakan semua. Kalau tidak, saya bilang sama papamu biar kamu dimarahin. Jalan 1 hari, 2 hari, anak itu mengerjakan apa yang pembantunya kerjakan, karena dia merasa bersalah dan tidak mau menyatakan kesalahannya kepada papanya. Akhirnya berjalan 1 minggu, anak ini mulai kewalahan, mulai menyerah. Akhirnya dia datangin papanya. Dia berkata kepada papanya, "Pak, maafin saya. Saya main bola ketika papa pergi, dan Gucci kesayangan papa hancur." Lalu papanya berkata, "Sejak kamu pecahkan Gucci itu, papa sudah tahu. Tetapi yang papa rindukan adalah pengakuan kamu, perkataan kamu kepada papa." Papa tidak marah. Akhirnya dia lega. Bapak Ibu Saudara, anak ini lega ketika pembantunya nyuruh, ketika papanya pergi, "Ayo cuci baju, cuci piring," dan sebagainya. Anak ini berkata, "Saya tidak mau. Saya sudah bilang ke papa bahwa saya sudah pecahin itu Gucci. Jadi sekarang saya bebas. Kamu sekarang cuci kembali pekerjaan kamu," kata anaknya. Cuci mobil segala macam gitu kan. Ya, jadi intinya ketika kita mengetahui jalan, ketika kita mengakui bahwa diri kita bersalah, diri kita berdosa, tentunya kita harus tahu, kita harus datang kepada
sang pemilik. Kemarin juga mobil saya direparasi, ketika udah lecet-lecet gitu kan, kita bawa ke bengkelnya, dan akhirnya ketika dia kembali dia mulus lagi gitu. Jadi begitupun kita, ketika kita melukai hati Tuhan, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat jahat, mungkin berbuat salah dan sebagainya, pasti di dalam setiap kita itu pasti selalu melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan, karena yang saya tahu bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10 ya, bukan? Roma 3. Nah, di sini seperti ada yang tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Kita tadi sudah berjalan mengetahui jalan dan kebenaran. Nah, di sini kebenaran itu yaitu Yesus sendiri gitu. Namanya nabi, namanya rasul itu tidak ada yang pernah naik ke surga gitu. Hanya Tuhan Yesus yang pernah naik ke surga dan melakukan mujizat. Di sini kita tidak membawa suatu agama, sebab kita percaya semua agama itu di dunia ini, mau Konghucu, mau yang tidak memiliki agama gitu kan, mereka tahu bahwasannya namanya di dalam setiap kehidupan ini harus berbuat benar dan berbuat baik. Tetapi firman Tuhan mengatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak gitu. Jadi kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan. Yohanes 1 ayat ke-14 ya, Yohanes. Kemarin kita sudah belajar, firman itu telah menjadi manusia kemarin dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Jadi satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yaitu hanya Yesus Kristus. Cuman kebanyakan daripada kita, makanya dikatakan kebenaran itu semua orang pasti memikirkan dirinya paling benar. Bapak Ibu Saudara, pernah kalau kita bertengkar dengan seseorang, pasti kita mengaku diri kita yang paling benar, diri kita yang paling benar. Padahal kalau kita benar, pasti tidak akan terjadi berantem, tidak akan terjadi percekcokan, atau tidak akan terjadi perselisihan. Nah, di sini adalah Tuhan Yesus adalah kebenaran. Yang pastinya kita tahu bahwasannya kalau kebenaran itu ya pastinya benar, tidak ada salahnya. Karena kita tahu bahwa manusia itu tadi semuanya itu sudah tidak ada yang benar. Makanya Yesus yang penuh kasih karunia datang untuk membenarkan setiap kita yang tadinya kita berdosa, kita tadinya mungkin jahat, mungkin tadinya kita tidak layak di hadapan Bapa. Tetapi ketika kita percaya Yesus, kita dibenarkan. Kita dibenarkan sehingga hubungan kita kembali baik lagi dengan Bapa. Seperti tadi ilustrasi pemecahan guci, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau seandainya hidup kita tidak mengakui kesalahan kita, percuma kita beribadah kepada Tuhan, percuma. Bereskan dulu. Makanya firman Tuhan berkata, ketika kamu hendak beribadah ke rumah Tuhan, ketika kamu memiliki kesalahan, jangan persembahkan dulu persembahanmu, tetapi pulanglah, mintalah maaf
kepada seterumu gitu. Jadi kita harus selalu mengkoreksi isi hati kita, introspeksi diri kita, supaya kita selalu layak di hadapan Tuhan. Karena kita tahu ketika manusia itu dari kecil aja ketika lahir itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah gitu. Jadi semua orang telah berdosa. Bagaimana satu-satunya yaitu penyelamat dunia yang memberikan jalan yaitu lewat inkarnasi Tuhan Yesus. Yesus datang ke dunia melalui rahim Maryam, lalu mengandung dan lahir. Yesus manusia 100% gitu. Jadi memang jalan kebenaran dan hidup itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Walaupun orang tidak percaya agama Kristen, tetapi dia percaya kepada Kristus, dia memperoleh keselamatan. Sebab saya berpikir kalau orang di pedalaman dia tidak memiliki gereja, tinggal di hutan, ya kan, sebatang kara mungkin kehidupannya, tetapi dia mengenal Tuhan. Dia tidak beribadah, tetapi dia mengenal dan takut akan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Saya bisa pastikan dia pasti ke surga. Kenapa? Karena takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan gitu. Karena dibandingkan dengan kita, kalau di Matius 7 banyak hamba-hamba Tuhan menyebut nama Tuhan gitu kan. Aku telah bernubuat Tuhan, aku telah bersaksi, aku telah menyembuhkan banyak orang. Tapi kata Tuhan, nyalah dari hadapanku, hai pembuat kejahatan gitu. Jadi kita pun di gereja pun itu tidak menjamin kalau kita benar sebenarnya gitu. Itu pun kembali ke dalam diri kita, Banyak kalau kita kan sedikit gitu, di sini nggak ada yang habis pulang gereja terus nyopet mungkin, terus berbohong dan berzina. Di sini nggak ada, di tempat lain banyak gitu. Nah, ketika melakukan seperti itu, ketika dia percaya firman, akulah jalan kebenaran dan hidup, dia menghafalnya. Tetapi kalau dia ketika pulang gereja dia melakukan itu lagi, buat kejahatan di mata Tuhan, nyalah hai pembuat kejahatan. Jadi yang Tuhan mau ketika kita datang, ketika kita mungkin habis berantem dengan istri, mungkin kita habis berselisih dengan anak kita harus minta ampun dulu. Maaf ya tadi Papa berkata kasar. Maaf ya tadi Papa telah pukul kamu. Minta maaf. Saya selalu ketika saya membuat kesalahan, saya langsung peluk anak saya, minta maaf sama istri saya gitu. Karena kalau tidak demikian, sia-sia kita beribadah kepada Tuhan. Karena kata Tuhan, kamu menyembahku tetapi engkau memusuhi. Jadi ada lagi, saya diingatkan Tuhan, ada lagi ketika kita memberi dan musuh kita kita beri, orang tua juga kita beri. Dilihatnya kan kalau musuh kita beri kan mungkin ada sesuatu gitu, mungkin nih tanda gua sudah mengasihi musuh gua kasih uang. Tetapi ada lagi yang lebih tulus, dia mengasihi orang tuanya dengan memberikan uang gitu. Jadi kita tidak tahu mana yang benar di dalam hati manusia. Karena seperti lagu yang tadi, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Di hadapan Tuhan kita ini telanjang. Tuhan tahu apa yang kita buat hari ini. Apakah kita membuat kejahatan atau kesalahan, itu Tuhan yang mengetahuinya. Kita percaya kalau seandainya kita terus minta ampun pada Tuhan ketika kita berbuat salah, pasti Tuhan akan mengampuni kita. Kalau kita terus
mengabaikan itu gitu. Ketika kita berbuat salah, kita nggak introspeksi diri kita, maka saya percaya percuma kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau seandainya kita minta ampun pada Tuhan, Tuhan, aku telah melakukan ini ketika saya ingin pelayanan, sucikan, kuduskan saya, agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan yang ditinggikan. Jadi lewat kehidupan kita itu hanya kita yang mengetahuinya. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin melihat saya, Pak Yedi sempurna. Sebenarnya saya banyak berbuat jahat, banyak kesalahan yang saya selalu lakukan gitu. Tetapi saya datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan. Makanya terkadang orang juga tidak bisa merasakan hadirat Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan. Kok yang lain merasakan hadirat Tuhan, kok saya kagak? Nah, itu perlu ada something wrong, tanda tanya besar dalam diri kita. Berbuat apa kita hari ini? Apa yang sudah kita lakukan gitu. Makanya di dalam setiap kita itu yang pastinya Yesus itu selalu hadir. Siapapun yang membawa sharing, yang membawa firman Tuhan, yang membawa worship leader, yang menyanyi gitu kan, dan sebagainya, pemain musik, siapapun Yesus selalu hadir. Justru paradigma kita ketika kitanya enggak fokus, lari dari jalur, kita memikir ketika nyanyi, memikirkan ntar sore anak-anak mau makan apa ya. Nah disitulah jadinya kita nggak merasakan hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan aja kita tidak bisa rasakan. Tentunya kita bagaimana kita mengetahui jalan kebenaran dan hidup. Di sini bagaimanakah atau apakah yang harus kita lakukan untuk kita hidup di dalam Tuhan, untuk kita mengenal Tuhan, untuk supaya kita mengetahui jalan kebenaran dan hidup. Bagaimana caranya? Yaitu baca firman Tuhan. Makanya visinya dikatakan Alkitabiah gitu, Alkitabiah. Saya kalau berpikir, kalau cara pikiran manusia di sini dulu dari Yoel kecil, Tiffany kecil, hanya saya yang bertahan. Banyak teman-teman saya yang tidak bertahan gitu. Mereka pada lari, pada mental gitu kan. Kalau saya, kenapa saya bisa kuat? Kenapa saya bisa tetap ada di sini? Karena saya percaya pelayanan ini semua ada karena Tuhan. Dimanapun kita melayani itu sama. Mau jemaat yang lebih banyak, mau jemaat yang sedikit pun itu sama saja. Tetapi bagaimana kitanya, tergantung kitanya. Ya kalau sakit hati sama teman, sakit hati sama Pak Gembala, pastinya semua di gereja manapun pernah memiliki kesakit hatian. Tetapi bagaimana pandangan kita kepada Tuhan, bagaimana tanggung jawab kita kepada Tuhan gitu. Jadi intinya di dalam setiap kehidupan ini, supaya kita mengetahui jalan kebenaran dan hidup, intinya kita harus menjadi Alkitabiah. Setiap hari kita harus tahu, menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sebab tanpa kebenaran tentunya kita sama juga dengan orang dunia. Jadinya yang harus kita lakukan adalah sering baca firman Tuhan. Pokoknya setiap hari lakukan firman Tuhan. Karena sekarang zaman sudah canggih dan kita nggak usah membaca pun kita bisa. Kita udah tinggal ngedengerin apa yang kita mau dengerin, kita tinggal klik di Google, itu udah langsung dia berbicara sendiri. Misalnya Yohanes 1 ayat 14, firman Tuhan itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan. Terus itu kita udah nggak usah, mungkin kalau kita baca kan pegal gitu, kita udah tinggal mendengarkan saja. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana kita tahu kebenaran kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan bukan hanya
sebagai pelita, tetapi firman Tuhan juga sebagai cermin di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berbuat salah, kita tahu, oh iya, bukan dia juga yang membuat salah, ternyata saya juga yang pertama kali membuat salah. Firman Tuhan itu selalu pasti seperti cermin, bisa melihat di dalam diri kita sendiri gitu. Kalau selama ini kita tidak bisa melihat ke dalam diri kita sendiri, siapakah Yedi, siapakah saya, itu berarti kita perlu tanda tanya. Harusnya kita tahu diri kita ini, jati diri kita ini siapa. Ketika kita mengetahuinya, maka kebenaran dan hidup itu akan memerdekakan hidup setiap kita pastinya. Tidak ada orang yang tahu kebenaran terkecuali kebenaran itu yang menyatakan dirinya di dalam hidup orang itu tersebut. Benar itu apa yang dilakukan Kristus, bukan yang diajarkan. Jadi yang dilakukan Kristus. Jadi kalau diajarkan kita hanya cuman begini, tetapi yang diajarkan, yang dilakukan. Kayak sekarang kita mendengarkan ajaran, tetapi melakukannya atau tidak. Yang terpenting adalah dilakukan. Nah, ketika kita melakukan, kita baca firman, kita pastinya dipenuhi Roh Kudus, bahkan kita menjadi saksi Tuhan yang militan. Sehingga ketika kita sudah memiliki visi ini, kita tahu firman Tuhan. Ketika kita tahu akulah jalan, kebenaran dan hidup, kita percaya, sepenuh hati percaya bahwasannya Yesus adalah jalan, adalah kebenaran, adalah kehidupan. Karena ketika kita hidup di bumi sekali, dan nanti kita hidup pun di surga sekali. Jadi orang percaya itu hidup 2 kali, di bumi dan di surga. Tetapi orang yang tidak mengetahui jalan kebenaran akan hidup sekali saja di bumi dan akhirnya mati kekal selama-lamanya di neraka. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah tindakan hati kita, melakukan tindakan hati kita itu harus sepenuhnya tulus kepada Bapa di surga. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, cepat bereskan, minta ampun pada Tuhan, karena Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Kalau nantinya kita tahu tujuan kehidupan kita adalah surga yang kekal, tetapi kita masih berbuat salah. Ketika kita berbuat salah, kita meninggal, pastinya kita akan mati selamanya. Tetapi kalau kita percaya bahwasannya hidup kita benar-benar tulus di hadapan Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, baca firman, selalu berdoa, selalu membagikan hal-hal yang baik, selalu mengerjakan hal-hal dengan tulus, pastinya jalan kebenaran dan hidup ada dalam setiap kehidupan kita, yang akan menuntun kita di dalam setiap hari-hari kita. Itu saja. Tuhan memberkati. Saya undang song leader dan pemain musik. Kita angkat lagu pujian tadi seperti rusa rindukan sungai. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami.
jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus yang menjadi jembatan kita dengan Bapa di surga. Bapa yang berinisiatif memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal, mengetahui kebenaran, mengetahui jalan kehidupan. Bagaimana kita dapat melakukan atau melihat jalan yang benar atau hidup? Tak lain hanyalah membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kalau kebenaran itu ada di dalam setiap kehidupan kita, kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup saya dan saudara. Kalau di dalam setiap kehidupan kita ada kebenaran, pastinya iri hati, sombong, angkuh, egois, dusta, itu tidak ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena kebenaran yang akan memerintah di dalam setiap kehidupan kita. Kalau mungkin kita diingatkan sesuatu kesalahan, kita minta ampun pada Tuhan. Biar kebenaran itu hadir di dalam setiap kehidupan kita, hidup di dalam hidup kita. Jangan saja menjadi seseorang yang agama, bertekun menjalankan agama dengan baik, tetapi tidak melakukan kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Seperti tong kosong nyaring bunyinya. Hiduplah benar, sehingga kita menjalani hidup agama kita dengan benar. Bukan hanya pelajaran yang kita mau tangkap, tetapi juga pelajaran yang mau kita lakukan dari hari ke hari. Membaca firman adalah membangun iman setiap kita. Sebab tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Bacalah firman, terus hidupi kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita akan melihat kebajikan, kemurahan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan ketika kita nanti tidak ada di bumi, kita akan bersama-sama dengan Allah memerintah di surga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan. Hamba-Mu telah usai berbicara, tetapi Tuhan yang akan selalu berbicara di dalam setiap hati mereka ya Tuhan. Karena Engkaulah kebenaran sejati, Engkaulah jalan hidup yang benar, yang akan selalu menuntun setiap orang yang berseru kepada Tuhan, yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, yang melakukan firman Tuhan dengan setia. Pastinya Engkau angkat tinggi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada jalan yang buntu, tidak ada jalan yang terkunci. Semuanya Tuhan boleh buka. Perlihatkan dengan mata iman kami ya Tuhan, untuk kami selalu mencintai Tuhan, untuk kami terus sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga perjalanan kami berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau pribadi yang selalu ada. Pribadi yang mengenal hatiku.
supaya apa yang kami dengar bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi itu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih buat hamba Bapak Yedi yang telah memberkati kami pada malam hari ini. Pakai dia lebih lagi Tuhan.